warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Kenta Talk Matsanekta. Bersama saya Yohani Dewi Lestari dari kelas 9E MTS Negeri 3 Nganjuk. Dan saya Amelia Oktavitriani dari kelas 9D MTS Negeri 3 Nganjuk. Oh ya, tidak lupa dengan narasumber kita yang sangat bersemangat pada hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rosya Safira Nurhuda dan aku dari kelas 8B juga bersekolah di MTS Negeri 3 Nganjuk. Gimana nih kabar Safira? Alhamdulillah baik dong. Kalau kalian sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah. Kita semua harus jaga kesehatan loh teman-teman, terutama bagi pemirsa yang menonton podcast ini. Karena kenapa? Kesehatan itu penting banget kan ya? Karena kalau kita punya segalanya, punya uang, punya harta, tapi tidak punya kesehatan juga percuma. Betul. Oh ya, Safira ini salah satu siswa yang sangat aktif dalam berorganisasi maupun ekstrakurikuler di madrasah kita loh. Dilanda. Wih, bener banget Kak. Oh iya, kemarin kan kita habis dilanda COVID-19 nih. Nah, itu kan sekolahnya daring. Gimana nih cara seorang Safira nih agar tetap menjadi siswa yang berprestasi di sekolah? Nah, gimana nih tips dan triknya supaya kamu itu tetap menjadi yang aktif di madrasah, supaya teman-teman juga tahu. Wah, pertanyaan yang menarik nih. Jadi seperti yang dibilang Kak Amel tadi, kita kan kemarin dilanda wabah COVID-19. Nah, dalam pembelajaran COVID-19 kan kita online tuh di rumah. Dan kita harus selalu menanamkan semangat ke diri sendiri. Karena kenapa? Karena kalau kita gak semangat ya, kita pasti akan malas-malesan. Ditambah lagi kalau misalnya pembelajaran daring kan kita pemakai HP. Biasanya kita malah terlena. Nah, selain semangat juga kita perlu banget yang namanya target gitu. Jadi kita pasti tahu aku harus ngerjain apa dan targetnya kapan. Jadi kita nggak akan terlena dengan yang namanya handphone dan lain-lainnya. Dan kedua hal tersebut itu tidak hanya bisa dilakukan di pembelajaran online kan ya. Jadi bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Betul kan. Ditambah lagi nih kan ke pembelajaran offline sekarang lebih banyak kegiatan-kegiatan. Betul. Ditambah lagi kita bisa nih, kan kita tahu misal bakatnya ini kita bisa mengikuti ekstrakurikuler dengan cara ekstrakurikuler gitu. Nah, tapi dalam melakukan ekstrakurikuler ini kita harus bisa membagi waktu antara belajar dan ekstrakurikuler. Karena apa? Karena kita itu sekolah plus ekstrakurikuler, bukan ekstrakurikuler plus sekolah. Oh iya, tadi kamu berbicara mengenai pembagian waktu ya? Betul. Nah, gimana nih cara membagi waktu sedangkan kita kan juga mengikuti ekstrakurikuler? Oke, jadi caranya itu kita harus membuat jadwal. Jadi kita itu ada buku sehari-hari yang isinya jadwal, dan jadwal itu harus kita highlight nih, mana yang prioritas, mana yang mungkin bisa nanti dulu lah gitu. Nah, terus kita juga bisa membuat to-do list yang isinya itu biar mengingatkan kita sekarang kita mau ngerjain apa kegiatan yang harus kita lakukan pada hari itu. Nah gitu, jadi kita harus mempunyai sebuah buku yang berisi jadwal, target, juga to-do list. Nah, benar juga tuh sobat. Jadi kita itu harus selalu semangat untuk meningkatkan kegiatan kita dalam sehari-hari, semangat untuk belajar. Salah satunya dengan cara media sosial seperti yang Safira katakan tadi. Oh iya Sobat Matsanekta, for your information nih, kalau sebenarnya Safira ini ketua OSIS loh di Matsanekta. Nah, keren banget tuh. Nah, gimana sih cara seorang Safira tuh bisa mempertahankan prestasi non-akademik sama akademiknya? Tolong dong Safira cerita di sini agar teman-teman semuanya juga tahu. Jadi kalian mau tahu nih? Iya dong. Ya udah ya, aku kasih tahu caranya. Gimana Jadi tuh? kita itu harus memanfaatkan banyak hal. Seperti yang di awal tadi aku bilang memanfaatkan waktu. Nah, di sini kita juga harus memanfaatkan sesuatu nih. Kita kan udah didukung banget dengan yang namanya teknologi. Nah, dalam teknologi itu ada yang namanya media sosial. Nah, kita juga bisa memanfaatkan itu gitu kan. Kita tadi udah mengikuti ekstrakurikuler, pasti kita tahu nih, oh aku bakatnya ini. Kita bisa cari-cari informasi lomba mengenai bakat yang kita minati. Betul. Tapi biasanya ada yang bingung, aku mau ikut lomba tapi nggak tahu informasinya. Nah,
caranya itu daripada media sosialnya hanya dibuat untuk hiburan-hiburan atau hal-hal yang gak berguna, lebih baik dibuat untuk mencari informasi-informasi lomba gitu gak sih? Iya, bener banget sih. Jadi seperti itu, kita harus mencari informasi-informasi lomba. Kita bisa cari di media sosial seperti Instagram dan lain-lain. Nah, lalu kita ikuti lombanya. Misal aku udah ketemu nih lomba yang cocok buat aku, kita ikutin nggak apa-apa, Menambah pengalaman. betul. Jadi untuk awal itu jangan terlalu untuk mengharap jadi juara, mengharapnya untuk mendapatkan pengalaman dan pembelajaran untuk kedepannya. betul. Jadi seperti itu tuh Sobat Genta. Nah, jadi kita harus selalu semangat untuk meraih prestasi. Dan salah satu sekali. caranya dengan cara media sosial, yaitu mencari informasi-informasi lomba di media sosial. Jangan malah dibuat stalk-stalk mantan tuh. Aduh. Tapi nih Fir, kan dari hal-hal positif tersebut pasti ada pengaruh negatif dari media sosial. Apalagi dari teman-teman kita sendiri nih, pasti juga ada yang mempengaruhi kita untuk menjadi malas belajar, ikut nongkrong-nongkrong gak jelas yang membuat kita menjadi malas belajar. Bagaimana tuh caranya? Nah, jadi caranya itu kita harus pinter-pinter yang namanya memilih teman. Jadi teman itu juga salah satu faktor dalam semangat belajar kita. Kalau misalnya kita mungkin salah memilih teman dan kita masuk ke dalam pertemanan toxic friends yang akhirnya mereka malah menghasut kita untuk tidak mengerjakan tugas, tidak produktif dan tidak aktif, malah gak usah ngerjakan ini, gak usah ngerjakan Ya, ini. kita menjadi terpengaruh ikut Nah. hal-hal yang negatif. Nah, betul. Jadi kita itu harus pinter-pinter banget yang namanya memilih teman. Tadi kan kamu berbicara tentang Nongkrong-nongkrong. Iya, kan Gimana masalah tuh? nongkrong-nongkrong. Jadi kalau menurut aku sendiri nongkrong-nongkrong itu gak apa-apa loh ya. Kalau Kita kan misalnya- juga butuh nongkrong-nongkrong. Iya. Jadi kita itu harus tetap ada waktu untuk self reward, me time gitu kan ya. Iya Jadi dong. kita itu gak melulu tentang pelajaran, belajar ini itu. Kalau kita pastinya gak capek. betul. Jadi kita itu harus selalu mempunyai jadwal yang isinya itu istirahat. Kegiatan kita Betul. tapi ada istirahatnya. Jujur bener sih, kalau isi jadwal kegiatannya kita mengenai kegiatan sehari-hari tanpa ada istirahatnya ya capek Iya. lah. Benar-benar jadi istirahat 2 kali ya. Iya. Ya, soalnya nanti kalau kita nggak ada jadwal istirahat, kita terus-terusan untuk memforsir diri kita, nanti kan juga Sakit lama-lama. Ngomong-ngomong Safira, makasih ya untuk tips edukasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton podcast kami. dan mendengarkan cerita-cerita kami. Thank you very much guys, and semoga kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.